Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Selalu dahsyat luar biasa bersama Tuhan Yesus. Yang beribadah online tetap semangat beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar dan memuji menyembah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Yang ibadah online juga kita bangkit berdiri. Kita beri sorak-sorai panjang bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami punya Allah yang hidup. Raja di atas segala raja. Yang berdaulat atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau bebas beracara di tempat ini. Bahkan yang sedang beribadah online, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Engkau dapat menembus ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai panjang bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Semua bersukacita bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, ya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, oh pujilah Tuhan, ya. Sebab Dia ciptakan semuanya.
kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
naikkan syukur kami, kami naikkan sembah kami. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Yang layak disembah, hanya Kau yang layak kami puja. Haleluya. Oh. La 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 ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Baik, salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita supaya firman yang sebentar ditaburkan saudara dan kita semua dengar itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi jawaban buat apa yang sedang menjadi persoalan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini tiba saatnya kami akan merenungkan, mendengarkan dari firman-Mu. Kami bersyukur sampai dengan hari ini Kau masih menyertai kami, dan firman-Mu itu adalah wujud penyertaan kami, wujud pernyataan Tuhan terhadap kami yang akan menguatkan, meneguhkan, bahkan akan menegur kami supaya kami tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Karena ketika kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan, itu kami sedang ada di jalan Tuhan. Dan ketika kami ada di jalan Tuhan,
maka berarti Tuhan sedang menyertai kami. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran ini. Demikian juga setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan juga menyiapkan hati mereka. Dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang, semua orang, bahkan siapapun itu, orang terkaya sekalipun, orang yang paling berpengaruh sekalipun, itu sedang bimbang, sedang bingung, sedang takut, sedang khawatir. Karena apa yang selama ini dianggap bisa menolong, jabatan, uang, kekayaan, ternyata itu tidak ada artinya apa-apa saat ini. Dan satu yang bisa kami andalkan yaitu, kita semua sedang memerlukan uluran tangan Tuhan untuk menolong kita semuanya. Dan hari ini firman Tuhan saya kasih judul, Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Ini yang kita perlukan saat ini. Di antara kebimbangan, di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, uluran tangan Tuhan itu akan menolong kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar dan saya akan awali bacaan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2, mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, firman Tuhan. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bisa belajar pasal ini, kalau saudara lihat mulai pasal yang ke-49 sampai ayat yang ke-55 dari Yesaya ini sedang bicara tentang, perikopnya adalah hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Ini sedang berbicara tentang Mesias yang waktu itu sedang dijanjikan. Dan saat ini Mesias sudah ada. Yesus sudah datang. Sang penolong itu, sang terang itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini Dia sedang mengulurkan tangan untuk saudara dan saya. Seperti ayat yang barusan kita baca. Sebuah tawaran di tengah-tengah kesulitan. Sebuah tawaran di tengah-tengah ketakutan. Di tengah-tengah tantangan yang sedang kita alami bersama. Di mana Tuhan menawarkan. Tentu bahwa ketika bicara tentang keselamatan yang dijanjikan. Seperti dalam Yesaya 49, pasal 49 sampai 55 itu. Bukan hanya saja Allah menyediakan keselamatan kekal. Tetapi di dunia ini pun penyertaan, pembelaan, pertolongan Tuhan tersedia untuk saudara dan saya. Dan saat ini Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Tuhan sedang menawarkan bagi yang haus. Tuhan sedang menawarkan bagi yang lapar. Tuhan sedang menawarkan jalan keluar untuk saudara dan saya. Perlindungan. Hari-hari ini terbukti bahwa apa yang selama ini diandalkan manusia, apa yang selama ini dibanggakan manusia, tidak ada artinya apa-apa ketika menghadapi pandemi ini. Orang yang sebelumnya dengan susah payah sedang bekerja untuk sesuatu yang bisa diandalkan. Tapi firman Tuhan katakan ayat 2, mengapa kamu belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Artinya apa? Bahwa apa yang kita kerjakan, itu kita anggap kita pakai untuk kesejahteraan kita, keselamatan kita, perlindungan kita. Banyak waktu itu kita berlomba-lomba, orang menawarkan asuransi dan lain sebagainya. Tapi hari ini, semuanya itu tidak ada artinya. Hanya satu pribadi yang sanggup menolong kita semua. Hanya satu pribadi yang punya otoritas penuh atas semua yang terjadi di dunia ini. Yaitu, Dia adalah Allah. Pemilik surga dan bumi. Penguasa surga dan bumi. Dan hari ini sedang mengulurkan
tangannya untuk saudara dan saya. Kalau saudara, kita semua sedang mengalami kejatuhan, kita sedang tergeletak, kita sedang mengalami kesulitan, tiba-tiba ada tangan yang terulur, kira-kira apa jawaban kita? Apa yang kita lakukan? Kita sedang jatuh tergeletak, tiba-tiba ada pribadi datang mengulurkan tangannya. Kita sedang kelaparan, tiba-tiba ada orang menawarkan makanan, dan inilah saat ini terjadi. Inilah kita buktikan bahwa Allah itu sanggup menolong kita semuanya. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli. Tuhan sangat peduli terhadap saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan untuk itu, hari ini, dan sudah lama sebenarnya, Tuhan ulurkan tangannya untuk siap menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, satu hal sebagai respon atas tawaran yang luar biasa yang Tuhan tawarkan untuk saudara dan saya. Uluran tangan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut uluran tangan Tuhan yang sedang terulur untuk saudara dan saya? Tentu ketika orang datang menawarkan pertolongan, ada bagian kita. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Paling tidak ketika kita melihat orang sedang mengulurkan tangannya, kita datang kepada dia, kita pegang tangannya. Kalau kita misalnya jatuh di got, kita jatuh di sungai terjerembab atau apa, tiba-tiba ada orang mengulurkan tangannya, tentu kita tidak bisa berpangku tangan begini. Kita tidak bisa melipat tangan begini. Tetapi kita ulurkan tangan kita, menyambut tangan itu, supaya kita bisa ditarik dan keluar dari kesulitan ini. Dan hari ini, mari kita ulurkan tangan kita kepada Dia. Mari kita sambut tangan Tuhan yang terulur untuk saudara dan saya. Dan hari ini, untuk kita lakukan menyambut tangan yang sedang terulur, yaitu tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu, kita baca pasal 55 dari Yesaya ini, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan, sampai umur berapa kita di dunia ini. Saat ini, kita masih ada kesempatan. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan. Selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Dia selama Dia dekat. Mumpung ada kesempatan saat ini, saudara, datanglah kepada Dia. Karena datang kepada Tuhan bukan saja untuk pertolongan yang sementara kita mengalami kesulitan di dunia ini, tetapi keselamatan kekal ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, tentu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita orang berdosa, bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Dia? Bagaimana mungkin bisa menyambut Dia, mendekat kepada Dia? Tidak bisa. Tetapi ada satu pribadi yang akan memperdamaikan kita dengan Allah. Dan nanti setelah kita diperdamaikan, maka kita akan bisa datang kepada Dia kapan saja kita datang. Saat kapan saja kita mau bertemu dengan Tuhan, berfellowship dengan Dia. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan. Ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Iya, ini adalah Tuhan Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, untuk kita bisa datang kepada Dia, dan saat ini kesempatan masih ada, maka terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka keselamatan itu akan saudara peroleh, karena keselamatan itu adalah otoritas Tuhan. Keselamatan itu adalah haknya Tuhan.
Dan kalau saudara dan saya saat ini memperoleh kesempatan itu karena anugerah Tuhan untuk saudara dan saya. Makanya ketika ayat yang barusan kita baca, ketiga ayat maksud saya, Kolose 1, 20 sampai 22 ini, itu berbicara bagaimana kita diperdamaikan, terutama ayat 20 bagian terakhir, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kematian Tuhan Yesus, kematian Kristus, ya, Allah menjadi manusia. Jadi bukan Tuhan yang mati di salib, tetapi Allah yang menjadi manusia. Itu yang mati di atas kayu salib. Manusia Kristus itu mati untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita diperdamaikan. Ketika saudara dan saya diperdamaikan, maka kita bisa datang kepada Dia. Kita bisa menyambut uluran tangannya. Pak, saya sudah Kristen sejak lama, Pak. Pak, saya sudah Kristen sejak lahir. Ya, kekristenan bukan hanya sekedar identitas agama, tetapi kekristenan adalah kasih karunia Allah. Kekristenan adalah hubungan Allah dengan manusia. Oleh sebab itu, kekristenan itu harus benar-benar dari diri kita sendiri, bukan karena mungkin kita keturunan, bukan mungkin karena sesuatu, tetapi karena pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu perlu saudara dan saya pahami. Jadi bukan sekedar kita jadi Kristen, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani misalnya, tetapi pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan secara pribadi kita sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan membawa saudara diperdamaikan. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Disitulah Tuhan berkenan ditemui ketika kita sudah diperdamaikan. Yang pertama adalah kita datang kepada Dia untuk menyambut uluran tangan Tuhan. Dengan cara kita menerima Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang kedua adalah bertobat. Saudara, pertobatan itu bukan syarat untuk saudara dan saya selamat. Karena orang berbuat baik tanpa pengakuan kepada Kristus, itu juga tidak ada artinya. Tetapi ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka buah dari pertobatan itu adalah sesuatu yang mutlak terjadi kepada saudara dan saya. Jadi saya teruskan dari pembacaan Yesaya 55, kita akan baca ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia, yaitu Tuhan, akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Setelah saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu harus dibuktikan dengan perubahan hidup kita. Ada satu pertobatan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Sekali lagi bahwa Kristen itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berarti bahwa ketika kita berhubungan dengan Tuhan, maka Allah tadi dari awal saya katakan Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus. Dan ketika kita sudah dikuduskan oleh penebusan darah Kristus ayat 22, maka disitulah kita layak untuk datang kepada Dia. Dan selanjutnya bagaimana, Pak? Saya kan manusia, masih berbuat dosa. Ketika saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa saja, tetapi tidak boleh kita tinggal di dalam dosa. Bisa saja karena sesuatu kita jatuh dalam dosa, tapi kita harus bertobat dan Tuhan menerima kita. Tetapi tidak boleh tinggal dan menikmati dosa. Karena ketika kita mengaku Tuhan Yesus dan kita masih menikmati dosa, itu sebenarnya omong kosong. Karena Kristen tanpa perbuatan itu tidak ada artinya apa-apa. Itu buah dari pertobatan, buah dari pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu ketika ada perubahan hidup kita dari gaya hidup sesuai dengan dunia, dari gaya hidup dosa menjadi gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, Yesaya 55,
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia, Tuhan, akan mengasihinya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, hari-hari ini ada banyak kesempatan untuk kita merenungkan hidup kita. Mungkin di masa-masa yang lalu, kita disibukkan dengan usaha kita. Kita disibukkan dengan bisnis kita. Kita disibukkan dengan kegiatan kita. Sehingga kita lupa mengevaluasi. Seumpama itu adalah di dalam hal ilmu kesehatan. Inilah saatnya kita mendetok diri kita. Mengeluarkan racun. Kalau detok itu mengeluarkan racun dari tubuh. Tetapi detok secara rohani. Mengeluarkan, mengevaluasi hidup kita yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Ini saat yang tepat. Kita melakukan detok iman. Kalau boleh saya beri istilah begitu. Kita detok iman kita. Kalau masih ada racun dosa yang ada di dalam tubuh kita, dalam rohani kita, di dalam iman kita. Inilah saatnya kita untuk membereskan di hadapan Tuhan. Mungkin kemarin belum terpikirkan karena kesibukan kita. Mungkin kemarin kita tidak berpikir bahwa ini adalah dosa. Tetapi hari-hari ini kita ada banyak waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita banyak waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita kerjakan di masa-masa yang lalu. Sehingga hari ini kita boleh disehatkan kembali. Kita mendetok iman kita. Kita membersihkan hidup kita sehingga menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah hal kedua untuk kita menggapai tangan Tuhan yang sedang terulur, yaitu yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua kita bertobat dari hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah yang harus kita lakukan untuk menyambut tangan Tuhan yang sedang terulur kepada saudara dan saya, berserah penuh, berserah total. Kalau kita sering menyanyikan lagu Gandol Gusti, kalau kita menggandol atau menggantungkan hidup, berarti kita mempercayakan. Kalau kita tidak percaya kepada yang kita gandoli, tentu kita tidak lakukan. Tetapi kita percayakan hidup kita berserah kepada Tuhan. Kita gandol Gusti. Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku, kata Tuhan, yang keluar dari mulut-Ku, kata Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, setiap firman yang disampaikan, setiap janji Tuhan yang disampaikan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Ya seperti hujan, dia tidak akan kembali lagi ke langit. Tetapi hujan itu akan turun ke dalam tanah. Dia akan menyuburkan tanah, sehingga tanaman itu jadi subur. Karena tetesan, siraman dari air hujan. Demikian firman Tuhan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, percaya kepada Dia sepenuhnya. Saudara, kalau di dalam ayat yang ke-9, itu dikatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali memang, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidak bisa kita pahami. Kita tidak bisa mengerti kenapa ini terjadi. Ya, karena memang ada satu saat kita tidak bisa memahami. Ada banyak hal yang Tuhan berikan hikmat kepada saudara dan saya untuk memahami. Tetapi karena perbedaan yang seperti langit dan bumi antara pikiran Tuhan dan kita, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak bisa pahami kenapa ini terjadi. Tetapi satu hal yang bisa saudara dan saya pegang adalah firman Tuhan
yang sudah disampaikan seperti ayat 11 Yesaya 55 itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan. Jadi setiap firman, setiap perkataan Allah yang keluar itu mengandung misi, mengandung satu tujuan untuk saudara dan saya. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi masalahnya adalah banyak dari kita tidak mempercayai firman itu. Ragu-ragu mungkin dengan firman itu. Oleh sebab itu saat ini kita harus memegang teguh kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga ketika kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu, kita akan menjadi kokoh. Satu ayat saya diingatkan, Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Artinya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, itulah kekuatan kita. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya dilemahkan dengan situasi yang sedang kita alami, maka peganglah firman Tuhan. Maka ketika kita percaya kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka Yesaya 30 ayat 15 bagian terakhir dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Ya, kita hanya datang nangis-nangis kepada Tuhan. Kita mau nangis seberapa kali pun kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada firman-Nya, tinggallah kita hanya menjadi orang-orang yang lemah. Karena kekuatan kita adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dan saat ini banyak, hampir semua mungkin orang, seakan-akan sudah kehilangan harapan, diliputi ketakutan. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Allah sedang mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Allah sedang menyiapkan sebuah rencana yang luar biasa atas hidup saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang sedang tidak menentu ini. Yesaya 30, 15 sudah kita baca. Yang terakhir, Yesaya 55, 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya 55, 12 dan 13. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pemohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saatnya Tuhan akan merubah situasi yang sedang terjadi ini, yang sedang saudara alami. Percayalah, ada saatnya Tuhan akan mengeluarkan kita semua dari semuanya ini. Satu hal yang harus saudara dan saya pahami, datang kepada Dia, hampiri Dia, cari wajahnya, mumpung masih ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada kesempatan lagi, maka itu tidak akan bisa terulang lagi waktu itu. Tuhan, seperti orang kaya dan Lazarus, aku mau datang kembali kepada saudaraku. Tidak bisa. Masih ada kesempatan. Tuhan masih berkenan ditemui. Temuilah dia saat ini. Kemudian, bagaimana cara menemui Tuhan? Bagaimana cara diperdamaikan dengan Tuhan? Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya, setelah kita datang kepada Dia, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harus ada pertobatan dalam hidup saudara. Ini saat yang tepat untuk kita membersihkan iman kita, mendetok iman kita, sehingga kita kembali dibersihkan, menjadi manusia yang semakin diperbaharui. Dan yang ketiga, percayakan hidupmu kepada Dia, karena dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari, tangan itu sedang terulur. Tuhan sudah menunggu sekian lama untuk mengangkat kita semua. Tuhan sudah menunggu sekian lama untuk menolong saudara dan saya. Saatnya kita
datang kepada dia, kita hampiri dia, kita sambut tangannya yang sedang terulur itu. Maka rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya itu akan digenapi ketika kita datang kepada dia, ketika kita bertobat, dan kita mempercayakan hidup kita kepada dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami. Terbukti Engkau masih mengingatkan kami akan satu hal, bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang sudah sekian lama tangannya terulur untuk kami. Tangan yang terulur itu Tuhan, menunggu kami datang menggapai tangan itu. Kami datang menyambut tangan itu. Dan hari ini kami akan datang kepadamu Tuhan. Inilah kami. Terima kasih untuk ketebusan, untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang memperdamaikan kami kembali kepada Engkau ya Bapa. Dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus ada pertobatan dari hari dan ke sehari, sehingga kami semakin berkenan dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu apa yang Tuhan janjikan di dalam setiap firman-Mu. Perkataan Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satupun rancangan, tidak ada satupun perkataan Tuhan yang bermaksud, berencana untuk mencelakakan dan menghancurkan kami. Tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang sedang Tuhan persiapkan kepada kami semuanya. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh meneguhkan, menerangkan, bahkan menjadi suluh bagi jalan, bahkan menjadi petunjuk bagi yang sedang mencari jalan keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami. Sungguh kami kagum akan kasih Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa kepada kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu ya dan amin. Saat kami mempercayai firman Tuhan, memegang firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, hidup kami pasti menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih, kami berdoa syafaat untuk bangsa ini, Indonesia, negara kami yang kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan punya rencana besar untuk Indonesia. Genapkan rencana-Mu yang besar itu untuk Indonesia. Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia aman, Indonesia penuh kemuliaan terjadi di dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, karena Tuhan melawat Indonesia. Kiranya boleh terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan di desa-desa, di kota-kota, bahkan di pedalaman. Itu terjadi dari pihak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbelas kasihan untuk Indonesia. Engkau mengampuni dosa bangsa kami, Engkau melawat Indonesia. Engkau yang melindungi Indonesia dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh segera berakhir dan Indonesia boleh menjadi zona hijau di setiap wilayah untuk penyebaran COVID ini. Surabaya secara khusus juga menjadi zona hijau. Terima kasih untuk proses akan penyuntikan vaksin COVID yang telah berjalan dengan baik, dan Tuhan terus memberkati, menyertai untuk penyuntikan atau vaksin daripada COVID ini kepada semua masyarakat Indonesia. Tuhan tolong semuanya, Tuhan menyertai dan Tuhan berhasil. Para nakes-nakes Tuhan juga melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan pada mereka. Pemimpin-pemimpin bangsa kami juga Tuhan berkati, Tuhan melindungi mereka. Bapak Jokowi, Presiden kami, juga Tuhan tolong supaya dia sungguh berhasil membawa Indonesia ke arah yang jauh-jauh lebih baik, lebih sejahtera lagi. Tuhan tolong. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dikasih dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin.